Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 yang akan memaparkan topik pembahasan kita pada siang hari ini. Tapi sebelum itu, izin kelas saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Akila Sofwatun Sabila. Yang kedua itu ada Melani Trianingsi. Yang ketiga itu ada Sadam Abdul Aziz. Dan yang terakhir, saya sendiri Anissa Salsabila. Kami akan memaparkan studi kasus terkait J&L Railroad dalam materi Management and Hedging Commodity Risk. Ada 5 poin penting yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama itu adalah latar belakang. Yang kedua yaitu ada industri perkereta apian dan profil dari J&L Railroad. Yang ketiga itu ada Exchange Trade Contract. Yang keempat itu ada The Risk Management Group at Kansas City National Bank. Dan yang terakhir yaitu Meteo Choice. Saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam J&L Railroad ini. Pada April tahun 2009, Jenny Meteo selaku kepala keuangan dari J&L Railroad bertanggung jawab dan diberi amanah untuk mengembangkan strategi alternatif untuk melindungi eksposur perusahaan mereka terhadap harga bahan bakar solar selama 12 bulan ke depan. Dewan telah meminta rekomendasi dan pendapat dari beliau untuk menentukan strategi mana yang paling efektif yang harus diterapkan. Harga bahan bakar solar memang pada faktanya memainkan peran penting terhadap profitabilitas dari J&L. Saat Dewan meninjau detail kinerja perusahaan pada tahun 2008, ditemukan fakta bahwa pendapatan kereta api mereka meskipun meningkat sebesar 154 juta US dollar, margin operasi telah menyusut sekitar 114 juta US dollar. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kenaikan biaya bahan bakar. Harga bahan bakar solar mencapai puncaknya itu pada awal Juli 2008. Tetapi kemudian mengalami penurunan akibat dari resesi dan melemahnya permintaan. Pada bulan Januari, harga bahan bakar minyak pun bahkan jatuh ke level terendah. Pada pertemuan Februari, Dewan pun memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana reaksi pasar terhadap resesi dan melemahnya permintaan. Namun pada Maret, harga minyak dan solar pun mulai melambung tinggi, sehingga Dewan pun mengusulkan untuk menetapkan kebijakan lindung nilai. Hal ini merupakan praktik industri bagi perusahaan kereta api untuk membuat kontrak jangka panjang dengan pelanggan angkutan mereka, yang memiliki efek baik maupun efek buruk. Solusi yang paling ideal untuk hal ini yaitu risiko harga bahan bakar dapat diminimalisir dengan membuat industri kereta api masuk ke dalam kontrak harga tetap jangka panjang dengan pemasok bahan bakar mereka. Jika kontrak harga ini ditetapkan dan digabungkan dengan kontrak jangka panjang dengan pelanggan angkutan mereka, maka akan mendapatkan keuntungan yang stabil di masa yang akan datang. Tapi kadang-kadang, pemasok bahan bakar telah menyetujui kontrak tersebut, tetapi selama bertahun-tahun, J&L tidak puas dengan hasilnya. Mengapa? Karena ketika harga bahan bakar naik secara substansial, banyak pemasok mengabaikan komitmen mereka dan meninggalkan J&L. Sehingga akhirnya Meteo pun memutuskan bahwa jika J&L melakukan lindung nilai, maka ia dapat memilih di antara dua strategi dasar, yaitu melakukan hedging dengan memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi di bursa publik, dan menggunakan produk dan layanan manajemen risiko dari bank. Kedua strategi inilah yang akan kita bahas lebih lanjut ke depannya. Tapi sebelum itu, saya akan memaparkan sedikit terkait industri perkereta-apian. Pengangkutan dan kereta api unit telah memperluas industri perkereta-apian sejak deregulasi tahun 1980-an. Pengangkutan kereta api ini berfungsi sebagai pengangkut jarak jauh atau untuk memindahkan satu komoditas dalam jumlah yang besar. Kereta unit digunakan untuk memindahkan misalnya batu bara di antara tambang batu bara dengan pembangkit listrik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas dari kereta api, yaitu ada peraturan pemerintah, persaingan dalam industri, dan kontrak jangka panjang dengan pengirim dan pemasok. Kongres mengesahkan Staggers Rail Act pada tahun 1980-an yang mengizinkan perkereta-apian untuk mengelola aset mereka sendiri, memberi harga layanan berdasarkan permintaan pasar, dan memperoleh pendapatan yang memadai untuk mendukung operasi mereka. Setelah Stagger Act ini disahkan, akhirnya efisiensi bahan bakar kereta api pun naik sebesar 94%.
Salah satu industri perkereta-apian yaitu adalah J&L Railroad. J&L Railroad ini didirikan pada tahun 1928 ketika jalur kereta Jackson dan Lawrence digabungkan untuk membentuk salah satu jalur kereta api terbesar di negara itu. Dianggap sebagai jalur kereta api kelas 1, J&L ini mengoperasikan jalur sekitar 2.500 mil di seluruh barat. J&L ini memiliki salah satu jaringan antar modal yang paling luas yang menyumbang sekitar 20% pendapatan selama beberapa tahun terakhir. Manajemen telah berkomitmen bahwa mereka dapat meningkatkan pendapatan hingga 35% dalam 3 tahun ke depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai exchange traded contract atau kontrak yang diperdagangkan. Pada saat kali ini, startnya terdapat 2, di antaranya ada J&L dan NYMEX. Kita ketahui bahwa NYMEX adalah bursa berjangka komoditi terbesar di New York. Langsung kita lanjut pada PowerPoint guys ya. Oke teman-teman, kita lihat pada poin pertama, yakni paparan J&L terhadap harga bahan bakar selama 12 bulan ke depan akan sangat besar. Diperkirakan sebanyak 17,5 juta galon solar atau 210 juta galon per tahunnya atau tahun mendatang. Kedua, exposure ini dapat diimbangi dengan penggunaan kontrak berjangka minyak pemanas dan opsi yang diperdagangkan di NYMEX. Tiga, NYMEX tidak memperdagangkan kontrak bahan bakar solar, akan tetapi minyak pemanas dan solar, yang mana keduanya merupakan hasil sulingan minyak yang mentah dengan profil yang hampir mirip ya, dan perdagangan yang harga pasarnya itu masih berkorelasi atau masih berhubungan. Lalu kita next. Oke teman-teman, kita lanjut pada poin-poin berikutnya. Yang pertama, kontrak berjangka memungkinkan pelaku pasar melakukan kontrak untuk membeli atau menjual komoditas di masa mendatang dengan harga yang telah ditentukan. Kedua, seorang pedagang yang ingin membeli suatu komoditas akan mengambil posisi long dalam kontrak, sedangkan penjual akan mengambil posisi short. Karena J&L pada saat itu labanya turun, sedangkan harga bahan bakarnya naik, maka perusahaan melakukan pengimbangan exposure dengan cara mengambil posisi buy. Lalu yang ketiga, NYMEX menciptakan beberapa masalah bagi J&L. Pertama, karena J&L harus menggunakan kontrak minyak pemanas untuk melindungi nilai exposure bahan bakar solarnya, yang mana akan ada resiko di situ. Kan ada resiko yang ditimbulkan pada saat itu ketidaksesuaian harga kedua komoditas tersebut gitu. Yang keempat, J&L harus menghadapi ketidakcocokan ukuran karena jumlah galon yang dibutuhkan dalam sebulan tidak mungkin sama dengan kelipatan tepat 42.000 galon. Dan beberapa fitur pembagian kontrak berjangka NYMEX harus dipertimbangkan juga, dimana masa depan NYMEX ditandai ke pasar, yang mana diartikan bahwa posisi investor diselesaikan setiap hari, terlepas dari apakah posisi ditutup atau tetap terbuka. Penandaan pasar harian membatasi resiko kredit transaksi pada pergerakan harga pada satu hari. Nah, untuk lebih mengurangi resiko kredit, bursa membutuhkan pembayaran margin yang dilakukan sebagai jaminan. Sini saya akan menjelaskan materi tentang The Risk Management Group at Kansas City National Bank atau Grup Manajemen Resiko di Kansas City National Bank. Wakil Presiden Grup Manajemen Resiko Kansas City National Bank atau disingkat KCNB menjelaskan ada berbagai macam produk dan teknik manajemen resiko yang tersedia untuk melindungi margin keuntungan J&L. Untuk melindungi nilai bahan bakar solar, KCNB menawarkan kontrak minyak pemanas nomor 2, komoditas yang sama yang diperdagangkan di New York Mercantile Exchange. Produk manajemen risiko utama yang ditawarkan oleh KCNB adalah pertukaran komoditas CHAPS, Floor, and Color. Instrumen KCNB dirancang untuk melindungi nilai rata-rata minyak pemanas selama periode kontrak. Sebaliknya, kontrak berjangka dan opsi New York Mercantile Exchange adalah kontrak yang dirancang terhadap harga spot yang berlaku pada hari terakhir kontrak. Dalam pertukaran komoditas, bank setuju untuk membayar pada tanggal penyelesaian jika harga rata-rata minyak pemanas di atas harga pertukaran yang disepakati untuk tahun tersebut.
Sebaliknya, JNL harus membayar bank jika harga rata-rata di bawah harga swap yang dikontrak. Nah, pada slide ini, KCNB juga menawarkan opsi komoditas yaitu CAPS, floor, and color. CAPS pada dasarnya adalah opsi panggilan, floor adalah opsi jual, dan color adalah kombinasi dari CAPS dan floor. Untuk opsi apapun, JNL harus membayar KCNB premi untuk tutup tersebut. Premi CAPS bervariasi sesuai dengan sejauh mana strike price di atas harga yang diharapkan. Collar komoditas untuk membatasi pergerakan harga dalam kisaran harga CAPS and floor strike. Dengan memilih collar, JNL akan menjual floor sekaligus membeli CAPS. KCNB setuju untuk membayar selisih jika ada dari harga minyak pemanas rata-rata di atas harga CAPS strike. Sebaliknya, JNL harus membayar jika harga rata-rata turun di bawah harga kesepakatan di floor. Collar dapat dirancang untuk memiliki biaya di muka yang minimal dengan menetapkan harga tutup dan lantai sehingga mendapatkan yang diperoleh dari penjualan lantai benar-benar mengimbangi premi untuk membeli CAPS itu. Jika manajemen JNL ingin menjaga agar harga tidak naik di atas harga tertentu atau harga kesepakatan CAPS, tetapi bersedia melepaskan keuntungan dari harga yang jatuh di bawah tingkat tertentu atau harga kesepakatan di floor atau collar bisa menjadi pilihan yang logis. Saya akan menjelaskan bagian dari Mateo Choice. Jenny Mateo telah memutuskan untuk merekomendasikan agar JNL melakukan lindung nilai terhadap biaya bahan bakar selama 12 bulan ke depan. Bernard telah memberi Mateus banyak sekali kemungkinan yang masing-masingnya memberikan perlindungan keuntungan. Namun, jika harga solar akhirnya jatuh di bawah harga swap, lindung nilai itu akan lebih memalukan daripada menguntungkan Mateus. Mempertahankan kebijakan lindung nilai yang baru dimulai akan sulit jika keuntungan JNL tertinggal dari perusahaan kereta api lain karena kegagalan untuk menangkap biaya bahan bakar yang lebih rendah. Lalu, ada beberapa masalah bahan bakar untuk melakukan lindung nilai. Jika ekonomi mengalami perlambatan, JNL akan mengalami penurunan beban rel, yang akan mengakibatkan penggunaan kurang dari 210 juta galon yang diperkirakan saat ini. Jika lindung nilai dibangun berdasarkan bahan bakar yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan, dapat dibayangkan bahwa JNL dapat membayar untuk menyelesaikan porsinya di bank untuk bahan bakar yang tidak dapat digunakannya. Pada saat yang sama, ada kemungkinan ekonomi akan meningkat, dan JNL pada akhirnya harus membeli bahan bakar dalam jumlah yang signifikan di pasar terbuka tanpa manfaat dari lindung nilai. Mateus bisa menggunakan CAPS untuk menghilangkan risiko harga bahan bakar yang tinggi. Hal ini tampaknya meringankan masalah over atau under hedging karena CAPS hanya akan dilaksanakan jika itu menguntungkan atau jika harga naik melebihi harga kesepakatan CAPS. Pada titik itu, JNL lebih suka di overhedging karena perusahaan akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari CAPS tersebut. Alternatif lainnya adalah memasukkan CAPS yang disusun dengan biaya nol. Namun, CAPS memiliki biaya tersembunyi karena memberikan penghematan jika harga bahan bakar jatuh di bawah harga kesepakatan di lantainya. Mateus mengetahui bahwa baginya mengingat semua produk KCNB dapat ditiru menggunakan opsi dan kontrak berjangka New York Mercantile Exchange. Faktanya, mungkin ada cara kreatif untuk menggabungkan sekuritas New York Mercantile Exchange untuk memberi JNL lindung nilai yang lebih baik daripada yang disediakan oleh KCNB. Terlepas dari apa yang direkomendasikan, Mateus menyadari bahwa dia perlu merancang strategi lindung nilai yang akan memberi JNL keuntungan maksimum dengan biaya terendah dan tidak akan terbukti memalukan baginya atau merugikan JNL. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.